Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triananda Sabrina Hiriani dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang teori kepribadian Gordon Allport. Gordon Allport adalah seorang psikolog Amerika yang mendedikasikan dirinya untuk mempelajari tentang kepribadian. Bahkan, ia sering disebut sebagai salah satu karakter kunci dalam pengembangan psikologi kepribadian. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Amerika, dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 1967 di Cambridge, Amerika. Kira-kira gimana ya perjalanan seorang Gordon Allport tentang teori yang dikemukakannya ini? Seorang psikolog bernama Jim Ward Nichols dari Stevens Institute of Technology Amerika Serikat mempopulerkan istilah kidult yang merupakan gabungan dari kata kid dan adult. Seperti masyarakat usia 25 tahun ke atas yang menunda menikah, punya anak, membeli rumah, dan lebih memilih untuk traveling keliling dunia. Lantas kita bertanya-tanya, apakah ada ukuran kepribadian ideal manusia berdasarkan umur? Ataukah mengukur kepribadian itu hanya dengan perkiraan dan berdasarkan keumuman saja? Nah, Gordon Allport punya gagasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang akan kita bahas adalah tentang traits. Menurut teori Allport, traits adalah proses mental atau neuropsikis yang berkapasitas dan mampu mengarahkan stimulus yang akan menghasilkan perilaku yang adaptif ataupun ekspresif. Traits dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada karakter traits. Menurut Allport, ada beberapa karakteristik traits. Nyata dan benar-benar ada di setiap individu, bukan hanya sekedar label dan sebutan. Menjadi sebab dari suatu perilaku yang biasanya terjadi. Empiris atau bisa diidentifikasikan menggunakan indera. Masing-masing saling berkorelasi. Fleksibel dan berubah sesuai situasi. Yang kedua, ada common traits. Dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Yang ketiga, ada individual traits, yaitu keunikan pada seseorang dan menunjukkan karakter mereka. Secara cermat, Allport membedakan penggunaan istilah trait, attitude, habit, type yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap sinonim. Trait atau sifat adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Habit atau kebiasaan sama saja seperti traits, tetapi sebagai penentu kecenderungan, habit bersifat lebih khusus, hanya dipakai untuk merespon dan mengulang satu situasi atau stimulus. Attitude atau sikap lebih umum dibanding habit, tetapi kurang umum dibanding trait. Attitude terentang dari yang sangat spesifik sampai yang sangat umum. Type atau tipe merangkum ketiga konsep yang lain, menggambarkan kombinasi trait, habit, attitude yang secara teoritik dapat ditemui pada diri seseorang. Setelah tadi kita membahas struktur kepribadian, sekarang kita bahas perkembangan kepribadian yang dibagi menjadi kanak-kanak. Allport memandang neonatus itu semata-mata sebagai makhluk yang dilengkapi dengan keturunan, dorongan, dan refleks. Jadi, belum memiliki bermacam-macam sifat yang kemudian dimilikinya. Dengan kata lain, belum memiliki kepribadian. Yang kedua, ada transformasi kanak-kanak. Yang ketiga, orang dewasa. Menurut Allport, pribadi yang telah dewasa itu pada pokoknya harus memiliki hal-hal di bawah ini. Tak sedikit pula
pemikiran Gordon Allport tentang hal yang ditelitinya, kemudian dituangkan ke dalam karya-karyanya. Wah, akhirnya kita udah di ujung pembahasan. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya, kita membahas tentang Gordon Allport. Sampai jumpa di lain pembahasan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.